Wida Tongtian, saya akan menjelaskan tentang arti firman Tuhan. Nah, biasanya orang dalam khotbah dikatakan menyampaikan firman Tuhan. Jadi khotbah itu sebagai cara untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi ayat-ayat kitab suci itu dianggap firman Tuhan, itu tidak salah. Namun pengertian firman Tuhan itu lebih luas ya dari hanya ayat-ayat. Ayat-ayat itu adalah menjelaskan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu sebenarnya lebih luas. Tuhan menciptakan alam semesta itu dengan berbagai benda ya, di dalam alam semesta ini ada berbagai benda, dan semua benda itu diberi sifat, diberi tempat, diberi posisi, dan diberi fungsi yang berbeda-beda, tapi semuanya itu saling berkaitan sehingga terciptalah alam semesta yang teratur. Ya, cuma di dalam keteraturan itu terjadi juga hal yang tidak sesuai ya, di keinginan manusia. Misalnya ada bencana alam, ada banjir, ada gempa bumi, ada badai, gelombang tinggi, dan sebagainya. Sebenarnya itu semua adalah juga berkaitan dengan sifat-sifat benda, sifat-sifat air, sifat angin, dan sebagainya. Dan itu semuanya terjadi yang bisa merugikan, bisa memberi keuntungan kepada kehidupan makhluk-makhluk yang lain. Nah, di dalam pelajaran sekolah ada pelajaran fisika, matematika, secara ada ekonomi, ada politik, dan sebagainya. Nah, cuma pelajaran-pelajaran itu di sekolah selama ini pelajaran itu terpisah-pisah. Jadi murid atau anak sekolah itu tidak bisa menghubungkan antara pelajaran satu dengan pelajaran yang lain. Mereka sekolah hanya untuk mendapatkan nilai supaya naik kelas. Sebenarnya orang sekolah itu bukan untuk nilai, tapi untuk menjadi cerdas, untuk pandai. Ya. Sekolah itu, ilmu pengetahuan di sekolah itu sebenarnya adalah bekal untuk menjalani kehidupan setelah anak-anak itu dewasa. Maka perlu pengetahuan-pengetahuan yang praktis, yang nyata. Oleh karena itu perlu diajarkan, misalnya kalau belajar fisika, perlu diajarkan juga tentang sejarah bencana alam. Ya, apakah itu banjir, gempa bumi, dan sebagainya, dan dijelaskan mengapa bisa terjadi bencana itu. Kemudian untuk belajar ilmu bumi, ya dikaitkan dengan ekonomi, ilmu kesehatan dikaitkan dengan wabah penyakit, lalu bagaimana anak-anak harus menjaga kesehatan, ya, ilmu-ilmu yang praktis yang berguna untuk kehidupan anak-anak itu setelah dewasa itu perlu, sebenarnya sangat perlu. Hanya sayang karena sistem pendidikannya itu hanya mengejar nilai, sekolah itu untuk mendapatkan nilai yang baik supaya dia bisa melanjutkan di sekolah yang lebih tinggi. Nah, itulah beda. Jadi tujuannya
Oleh karena itu banyak anak orang-orang yang sudah sarjana dan sebagainya, tapi pengetahuannya terbatas, hanya punya pengetahuan yang kaitannya dengan disiplinnya sendiri. Ya, padahal seorang ekonom itu harusnya juga tahu tentang hubungannya dengan ekonomi, dengan terjadinya bencana, terjadinya wabah dan sebagainya. Kemudian seorang ahli biologi juga harus tahu ya kaitannya dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, dan itu saling berkaitan antara ekonomi, kesehatan, dan bencana alam itu saling berkaitan. Dan aktivitas manusia itu harus menyeluruh, harus simultan, artinya semuanya itu berkaitan satu sama lain sehingga menciptakan suatu kehidupan yang sejahtera. Nah, disitulah diperlukan orang-orang yang pandai, ya pandai dalam arti punya pengetahuan praktis selain pengetahuan teoritis. Memang pengetahuan teoritis dan praktis itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ini perlu dibekalkan kepada anak-anak SD, SMP, SMA. Kalau anak-anak seusia itu diberi pelajaran sejarah, tapi sangkutannya dengan sejarah politik, mereka belum tertarik. Mungkin mereka lebih tertarik dengan sejarah-sejarah yang nyata, yang berkaitan kehidupan manusia. Misalnya sejarah gempa, sejarah banjir, sejarah bencana alam, maksudnya itu karena tsunami terjadi dan sebagainya. Mungkin mereka lebih tertarik. Kalau masalah ekonomi dan politik biasanya setelah menjadi mahasiswa baru orang-orang itu tertarik terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik. Anak-anak yang baru SMP, SMA belum paham. Mungkin mereka suka ada yang suka dengan cerita-cerita, dengan lalu sejarahnya ke sejarah politik. Ya. Nah, oleh karena itu sering kita dengar bahwa banyak anak-anak yang tidak suka pelajaran sejarah. Ya, karena tidak tahu gunanya sejarah. Mereka bosan dengan pelajaran sejarah karena yang diajarkan hanya sejarah politik, ya, yang tidak punya kaitan dengan zaman mereka, misalnya revolusi Prancis dan sebagainya. Itu jauh dan masa lalu. Nah, jadi mereka tidak bisa menghubungkan antara kehidupan sekarang dengan masa lalu. Tapi kalau itu dikaitkan dengan sejarah-sejarah yang nyata, yaitu tentang terjadinya bencana alam yang sekarang masih sering dilihat, dialami, atau didengar dari berita-berita, mereka mungkin lebih tertarik. Itulah hal yang perlu kita perhatikan. Dan pelajaran di sekolah itu sebenarnya adalah mengajarkan orang untuk mengenal firman Tuhan. Ya, secara keseluruhan itu pelajaran di sekolah itu sebenarnya itulah pelajaran yang sebenarnya berkaitan dengan pengetahuan tentang firman Tuhan. Hanya pelajaran di sekolah tidak disebut itu firman Tuhan, tapi itu disebut itu pelajaran biologi, fisika, dan matematika, dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin mengerti firman Tuhan, itu tentu saja harus mengenal semua ilmu-ilmu yang bermacam-macam itu sebagai ilmu pengetahuan dasar.
kemudian itu direnungkan dalam hati kita, disatukan dengan kehidupan kita yang praktis dan dipahami sebagai satu keseluruhan, yaitu yang namanya firman Tuhan. Maka Nabi Konghucu mengajarkan supaya orang itu mengenal firman, ya, ceming, mengenal firman. Kalau sudah mengenal firman, maka orang harus menerima firman, ya, memahami dan menerima firman, yaitu souming. Nah, dengan pengertian menerima firman ini, orang sering diartikan menerima nasib. Sebenarnya bukan, souming bukan menerima nasib, tapi menerima kenyataan. Jadi semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai kenyataan itu adalah suatu hasil dari suatu proses yang panjang dari berbagai hal, sebagai benda, sebagai peristiwa yang akhirnya masuk atau menjadi kenyataan yang sekarang kita hadapi. Dan kenyataan selalu berubah, ya, karena dengan perubahan perilaku manusia dan pergerakan-pergerakan benda-benda di alam semesta. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi mengenal firman itu tidak cukup hanya belajar agama, tapi juga belajar pengetahuan yang luas yang diperlukan, ya, baik itu terutama pelajaran sekolah, ya, baik itu ilmu-ilmu sosial, ilmu alam, ilmu jiwa, ilmu macam-macam termasuk ilmu agama. Itu semua adalah kalau disatukan maka itulah yang disebut dengan mengenal firman, ya, atau ceming. Ya, itu apa yang perlu saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jadi mengenal firman itu tujuannya adalah untuk membekali hidup kita agar kita bisa menentukan kehidupan yang benar, jalan hidup yang benar, yaitu dengan istilah menempuh jalan suci, ya. Syutau, jadi orang syutau itu syaratnya harus dia mengenal firman Tuhan dulu. Ya, sekali lagi mengenal firman Tuhan tidak cukup hanya membaca kitab suci, tetapi harus belajar berbagai ilmu yang ada di alam semesta ini, yang ada di dunia ini. Dan orang harus membuka diri untuk banyak membaca, ya, pengetahuan-pengetahuan modern termasuk sejarah, ya. Karena orang sering menganggap sejarah itu hal yang sudah terjadi masa lampau, jadi tidak perlu dipelajari, tidak ada hubungannya dengan zaman sekarang. Nah, orang lupa bahwa sejarah itu tidak berhenti, sejarah itu berjalan terus, ya, dan manusia dalam hidupnya itu menciptakan sejarah. Ya, apa yang kita lakukan itu sebagai satu hal yang mungkin dicatat oleh sejarah dan menimbulkan satu perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Semoga bermanfaat. Santai.